Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Sri Yunita, SPD MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Abdillah, Risalah Giargi Pramesti, Ros Anissa, Dava Maulana, dan Yuri Maulana Rongkuti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah, NIM 71935200030. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep warga negara Indonesia, dan asas kewarganegaraan. Nah, sebelum ini saya akan membahas tentang apa sih warga negara itu. Warga negara merupakan salah satu unsur pokok dalam suatu negara selain adanya wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Semua orang yang berada di suatu negara tentu perlu mengerti tentang status atau kedudukan baik menyangkut hak dan kewajibannya sebagai anggota dari sebuah negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban serta terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan kesejahteraannya terhadap warga negaranya. Kemudian saya membahas tentang konsep warga negara. Dalam menjawab siapakah warga negara itu, Aristoteles mengatakan bahwasanya seseorang yang patut disebut sebagai warga negara dalam suatu negara demokratis belum tentu dapat disebut sebagai warga negara dalam sebuah negara oligarkis. Menurutnya, perbedaan bentuk pemerintah berpengaruh besar dalam menentukan siapakah warga negara yang sesungguhnya dari suatu negara. Jadi, menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kehidupan hidup negara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintahkan dan orang yang bisa berperan sebagai orang yang memerintah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang warga negara Indonesia. Aristoteles menyatakan, different constitution record different types of good citizen. Pernyataan ini memberikan indikasi bahwa untuk mengetahui pengertian warga negara serta siapakah yang menjadi warga negara suatu negara tergantung konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Saat ini, Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 yang menurut para ahli mencerminkan penghargaan dan menghilangkan diskriminasi tentang siapa warga negara Indonesia. Dinyatakan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintahan Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang yang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Asas kewarganegaraan, seseorang dapat dinyatakan sebagai warga negara apabila memenuhi ketentuan dari suatu negara. Ketentuan ini biasanya menjadi asas atau sebagai pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Yang pertama ada asas ius soli atau asas kedaerahan. Sedangkan asas ius sanguinis, asas darah atau asas keturunan. Hai, nama saya Risalah Giargi Pramesti, NIM 71935200029. Saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Abdillah. Cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu 5 prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan yang dikenal dalam praktik tersebut adalah: yang pertama, citizenship by birth, yaitu berdasarkan kelahiran. Yang kedua, citizenship by descent, yaitu berdasarkan keturunan. Yang ketiga, citizenship by naturalization, yaitu melalui permohonan menjadi warga negara bersyarat. Yang keempat, citizenship by registration adalah memperoleh kewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat. Yang kelima, citizenship by incorporation of territory adalah proses kewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara.
Selain mengatur bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang bagaimana cara kehilangan warga negara yang diatur pada pasal 23, yaitu yang pertama memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Perkenalkan, nama saya Ros Anissa dengan NIM 71935200023. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang sejarah hak asasi manusia. Yang pertama ada sejarah hak asasi manusia di dunia. Dunia Eropa merupakan yang paling utama dalam menyuarakan hak asasi manusia, yaitu negara Inggris. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengemukakan gagasan tentang hak alamiah, yaitu John Locke pada abad ke-17. Sejarah hak asasi manusia di dunia ditandai dalam 3 hal penting, yaitu yang pertama ada Magna Carta, yang kedua terjadinya revolusi Amerika, dan yang ketiga terjadinya revolusi Prancis. Selanjutnya ada sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia bekerja sama dengan negara lain dalam memperjuangkan hak asasi manusia dengan cara menanamkan rasa kemanusiaan di dalam perundang-undangan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan hak asasi manusia. Indonesia dalam memperjuangkan haknya harus melewati beberapa fase, seperti pembentukan organisasi. Organisasi-organisasi tersebut mewadahi banyak orang untuk membuat mereka sadar bahwa mereka memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi-organisasi tersebut dibangun untuk memperjuangkan negara Indonesia dengan cara yang berbeda-beda. Namun tujuannya itu tetap sama, yaitu menghapuskan kolonialisme di tanah air Indonesia. Sehingga dengan begitu, masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya, karena hak kemanusiaan mereka sudah terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Maulana dengan NIM 71935200026. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Ros Anissa tentang konsep dasar hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM meliputi nilai-nilai ideal yang mendasar, yang tanpa nilai-nilai dasar itu, orang tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sebagai manusia, penghormatan terhadap nilai-nilai itu memungkinkan hak individu dan masyarakat bisa berkembang secara penuh dan utuh. HAM tidak diberikan oleh negara atau tidak pula lahir karena hukum. HAM berbeda dengan hak biasa yang lahir karena perjanjian. Kemudian, sejarah hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama yaitu Piagam Madinah 622. Pada masa kenabian di kota Madinah disusun sebuah Piagam Madinah. Piagam ini merupakan dokumen kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sama warga masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, dan agama. Dan yang kedua adalah Magna Carta. Di kawasan Eropa pada tahun 1215 lahir Magna Carta. Piagam ini merupakan perjanjian antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Melalui piagam ini, Raja harus mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan perang. Lanjut yang ketiga, yaitu Declaration of Independence atau Revolusi Amerika 1276. Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai dengan lahirnya Declaration of Independence yang merupakan deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris. Tanggal 4 Juli 1776, piagam yang disusun oleh Thomas Jefferson yang bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini merencanakan pentingnya kemerdekaan
persamaan dan persaudaraan. Dan yang keempat adalah Revolusi Prancis 1789. Di Prancis pada tahun 1789, lahirnya pernyataan ini adalah hak-hak manusia dan warga negara. Kemudian lanjut ke pembahasan prinsip-prinsip HAM menurut Didik B. Arif 2014 133 sampai 134 menjelaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama adalah prinsip universal, bahwa HAM itu berlaku bagi semua orang apapun jenis kelaminnya, statusnya, agama, dan suku bangsanya. Dan yang kedua adalah prinsip tidak dapat dilepaskan, yaitu siapapun, apapun tidak dapat dan tidak boleh mengambil hak asasi seseorang. Seseorang mempunyai hak asasinya, kendati hukum di negaranya tidak mengakui dan menghormati hak asasi orang itu atau bahkan melanggar hak asasi tersebut. Dan yang ketiga, prinsip tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa hak-hak sipil, politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, serta hak pembangunan tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemenuhan, pemantauan maupun penegakannya. Dan yang keempat adalah prinsip saling bergantung, yaitu bahwa di samping tidak dapat dipisahkan, hak-hak tersebut saling bergantung satu sama lainnya. Sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi yang lainnya. Dan yang kelima adalah prinsip keseimbangan. Artinya bahwa perlu adanya keseimbangan dan keselarasan di antara HAM perorangan dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab perorangan terhadap individu yang lain, masyarakat dan bangsa di pihak lainnya. Dan yang terakhir adalah prinsip partikularisme, yaitu bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Maulana Rangkuti dengan NIM 71935200048. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Maulana, yaitu mengenai hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari filosofisnya. Menurut Pancasila sebagai dasar negara, hakikat manusia tersusun atas jiwa, kodrat sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial. Dari hal inilah negara kita Indonesia harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia pada warganya, terutama kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmani maupun rohani, yang berkaitan dengan hak-hak politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan kebebasan untuk beragama. Semua harus dijamin oleh negara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap orang berhak untuk hidup dan berhak atas mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak dan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Maka, dari hal ini kita dapat mengetahui sudah sejatinya bahwa sebagai warga negara Indonesia, memperjuangkan hak kita itu adalah hal yang paling utama untuk melangsungkan kehidupan dan menjaga kehormatan kita dengan tetap menjadi makhluk Tuhan dan menjaga keselarasan antara hak dengan kewajiban. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.